Gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu, memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu, memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang jelek, dipejam lagi hatinya, penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu, memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya, bersyukurlah. Ma'asyiral muslimin, teman-teman para bikers, jemaah Al-Firdaus dan segenap pengurus Yayasan Al-Fatih yang kami cintai, mari kita selalu bersyukur pada Allah SWT. Kita diberikan Allah berbagai macam nikmat, diberikan berbagai macam anugerah yang memang harus seringkali kita saling mengingatkan agar kita bisa terus mensyukuri nikmat-nikmat ini. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kalau kita ini yang rata-rata masih muda ya, masih muda, nikmat usia muda itu juga harus kita syukuri, bahwa ketika kita masih muda ini, kita diberikan Allah SWT kesempatan untuk melakukan amal soleh, untuk bareng-bareng bahkan membuat arus kesalehan, membuat gerakan kebajikan, membuat satu ikhtiar, upaya, seruan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Salah satunya ketika tadi ya kumpul-kumpul para bikers ini, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang baik. Tadi kan dikatakan tidak semua bikers itu kalau berkendara ugal-ugalan gitu Mas ya. Cuma pertanyaan saya itu, apakah masih ada di antara anggota bikers ini kalau sen kanan tiba-tiba belok kiri? Ada, masih ada. Kalau masih ada belum berhasil. Ya. Atau sen tapi nggak belok-belok, itu lebih ngeselin. Udah sen ditungguin tuh, kapan beloknya? Nggak jelas beloknya, terus aja. Kalau masih ada berarti masih perlu diedukasi. Masih perlu diedukasi. Biasanya itu kalau nggak emak-emak,
Itu jomblo yang nggak kawin-kawin. Biasanya. Ada, orangnya ada. Iya. Boleh nanti store biodata ya. Itu kan biasanya karena nggak connect antara konsentrasinya dengan tangannya itu. Saya itu ya sering menemukan lah pengendara begitu itu. Apa istikharah dulu gitu kan saya tanya. Kok nggak belok-belok itu? Lama. Yang lebih ngeselin lagi itu mak-mak tanpa sen langsung belok. Itu kita yang di belakangnya udah bingung ngeremnya itu. Ya. Nah itu perlu diedukasi berarti. Masih perlu diedukasi ya. Tapi kalau anak muda insya Allah konsentrasinya masih bagus lah ya. Masih bagus. Yang Rabu yang dulu waktu saya ngisi di Mayungan, ada yang berangkat? Oh, saya tes konsentrasinya ya. Nah dulu kita ngaji temanya apa itu? Bukan lali ya. Temanya apa dulu kita ngaji di sana? Oh lupa. Masih ada yang ingat? Mas Wawan? Apa mas? Berangkat gak? Oh yang diingat itu konsumsinya aja dia. Parah. Yang berangkat angkat tangannya coba. Saya mau tes ini. Wah ini bahaya ini. Masuk ilmu dilupakan. Oh, gak harus saya ngacung gitu. Parah. Salah. Saya yang nyampaikan materi masih ingat. Urutannya masih ingat semua saya. Termasuk snacknya apa saya masih ingat. Iya. Waktu itu ketela rebus. Saya rasanya waktu itu, ini Ustadz sudah ceramah hampir 1 jam kok nggak ada konsumsinya ini. Ya, minuman juga nggak keluar kan saya rasanya gitu. Terus tuan rumahnya bingung, langsung disiapkan. Satu aja yang kemarin berangkat angkat tangannya. Nggak ada. Apa mas temanya mas? Ah, itu baru pinter itu. Tapi ingatnya ya setengah menit. Lumayan lah ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah dikenalkan Al-Fatih ya. Sudah dikenalkan Al-Fatih, dikenalkan juga Masjid Al-Firdaus. Mas Nanang juga pernah guyon ya, minta izin kalau Al-Firdaus dijadikan sekretariat di kesempatan pagi ini ya kami persilahkan, monggo ya dipersilahkan. Bahkan tadi kalau bahasa takmir itu jenengan diaturi mampir. Kalau bahasa mampir itu kan sebentar ya. Mampir itu kan sebentar. Kalau saya justru malah mbok nginep silahkan. Ya, ini ada penjaga masjidnya ini. Memang nginep di sini silahkan. Saya sejak awal bangun masjid ini sudah saya pesen ke tim pembangunan, tolong masjid itu jangan dipager. Ya. Jangan yang depan itu dipager. Udah saya pesen. Karena kalau dipager itu kesannya eksklusif. Siapa saja mau mampir silahkan, mau berkunjung silahkan. Bahkan andai dia mampir sekedar ke toilet silahkan. Tidak boleh toilet dikunci, digembok. Tulisi apalagi khusus bagi yang sholat di sini, tidak usah. Ya, itu masjid pelit ya gitu. Terus nanti nggak ada kerjaan bagi yang ngurusi masjid. Ya kan, kalau masjidnya bersih terus nggak dipakai orang yang ngurusi malah nggak dapat pahala. Makanya beliau sampai kurus itu kan gara-gara ngurusi masjid. Ya, gara-gara ngurusi masjid akhirnya kurus. Agar pahalanya di situ. Ya, dapat pahala yang besar di situ. Melayani jamaah, khidmah dengan orang yang sholat, yang ibadah, yang mampir ke masjid itu ibadah. Gini, filosofinya gini ya. Kalau orang masih mau numpang buang hajat, buang air di masjid, di dalam toilet, itu tandanya dia masih punya adab. Paham? Tandanya dia masih punya adab. Karena kalau orang itu tidak punya adab, turun dari motor langsung buang air. Tidak di pinggir jalan. Sering lihat kan?
Orangnya juga ada di sini. Ada. Itu tandanya dia belum belajar adab. Kalau orang setiap mau buang air kok kemudian mencari toilet, entah itu di pom bensin, entah itu di masjid, tandanya dia sudah punya adab, sudah kenal adab Islami. Yang seperti itu harus difasilitasi. Jangan malah dia mampir ke gereja nanti jadi murtad. Gara-gara buang air di gereja dia murtad. Jangan sampai. Maka masjid harus terbuka untuk siapa saja, sekalipun dia mampir hanya untuk buang hajat, tidak boleh ditutup. Itu pesan saya. Itu sekaligus juga amanat yang saya perbarui pagi ini untuk para takmir ya, para pengurus. Jangan sampai kemudian ditutup, dikunci gara-gara ketika ada yang makai nggak dibersihkan. Tidak apa-apa, dibersihkan pengurus. Baik teman-teman sekalian. Yang kedua, Yayasan Al-Fatih ini berdiri 2016. Dulu kita ya berangkat dari tekad lah, bukan dari nol ya, dari tekad, dari niat untuk ikut andil ya, mencerdaskan kehidupan umat gitu. Maka kita fokus di pendidikan. Jadi yayasan kita ini yayasan pendidikan. Dulu kita awal mula merintis itu numpang kelas itu di SDIT Hidayah itu, numpang kelasnya. Kita sudah punya santri, butuh tempat belajar, kita numpang di sana. Sampai kemudian Pak Budi wakaf tanah ini, bangunin masjid, terus kegiatannya tersentral di sini. Jadi disampaikan kegiatannya ngaji pada maghrib hari Selasa dan nanti sore ya. Hari Sabtu pada maghrib sampai isya. Jadi maghrib sampai isya aja, tidak panjang-panjang. Kalau Selasa itu kajian akhlak, kalau Sabtu kajian tafsir ya. Silakan nanti bisa rawuh, bisa hadir ya. Kemudian kami juga sedang membangun santren gitu, yang di utara masjid ini ya. Nanti kalau kerso nanti habis sarapan bolehlah nanti kerja bakti barang setengah atau 1 jam ya. Lagi ada pengurukan gitu ya. Dipersilahkan. Nanti kita tes kekuatan. Kira-kira kuat berapa menit kan? Ya. Kambuh ndak boyoknya itu. Jangan-jangan kalau naik kendaraan gagah gitu kan, baru megang cangkul, terus megang boyok. Itu berarti raga nom balung tua. Ya, raganya kelihatan muda kan, tapi ternyata balungnya tua. Jangan sampai ya. Ada itu Mas Indra itu. Ya. Boleh lah nanti kalau memang waktunya longgar ya. Tapi kalau tidak longgar ya monggo nanti habis kegiatan bisa pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman sekalian, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita untuk menjadi pedoman hidup, terutama dalam bab muamalat, dalam bab pergaulan, dalam bab akhlak. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya, menyambung kekerabatannya. Yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jangan perhatikan, Islam itu agama yang mengajarkan kita tentang keseimbangan. Agama yang tawazun,
yang seimbang. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah saja, hubungan vertikal itu, ya, dari bumi ke langit saja, tidak. Tapi Islam juga mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan horizontal, hubungan dengan sesama, antar makhluk, dari makhluk ke makhluk, diajarkan untuk selalu baik. Dan itu dipesankan Nabi tidak hanya dalam hadis ini, nanti di hadis yang lain pun dipesankan seperti itu. 4 poin yang tadi kita baca itu, 4 poin dalam hadis ini itu semuanya tentang hubungan horizontal. Tapi oleh Rasul dikaitkan dengan iman. Ikram al-jar, memuliakan tetangga. Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Silaturahim, kemudian perkataan yang baik. Ini semua kan hubungan horizontal, hubungan kita dengan sesama, hubungan sosial, interaksi sosial antar makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi dikatakan Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa maknanya itu? Amal-amal itu, amal-amal yang saya sebutkan itu, yang 4 poin itu, tidak akan bernilai amal saleh kalau tidak dilakukan orang beriman. Jadi dia tidak akan mewujud menjadi amal saleh kalau tidak dilandasi oleh iman. Sebaliknya, kalau kita mengaku benar-benar beriman, maka iman itu harus menjadi amal saleh. Harus ada buahnya. Iman itu harus berbuah. Buahnya itu adalah akhlak Islami, perilaku yang baik, budi pekerti yang mulia. Harus memuliakan tetangga, harus memuliakan tamu, harus menyambung silaturahim, dan harus mengucapkan yang baik. Ini poin ini jenengan perhatikan, sehingga jangan sampai kita gagal faham. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin ibadah, yang rajin belajar akidah, tapi dalam urusan sosial kemasyarakatan kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak diterima oleh lingkungan. Tidak boleh. Gitu. Biasanya tadi disebutkan kan, kalau bikers itu kalau naik kendaraan yang biasanya apa tadi mas bahasanya? Warwer. Oke, warwer gitu. Itu kira-kira ganggu pengendara yang lain gak sih? Kalau kita berkendara itu rung itu ganggu gak kira-kira? Bisa jelas ganggu ya. Karena ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada bapak-bapak itu yang dengar suara keras saja itu kaget, jantungan banyak. Nah kalau kita berkendara dengan cara seperti itu mengganggu. Jelas itu akan merusak hubungan sosial kita dengan orang lain. Yang seperti itu dilarang oleh Islam. Itu tidak termasuk akhlak Islami. Ya. Kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, memperbaiki akidah kita, meluruskan keagamaan kita, maka perilaku sosial begitu harus kita jaga. Sampai Nabi itu mengatakan begini dalam sebuah hadis itu. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Yang paling tinggi. Nanti saya jelaskan kenapa la ilaha illallah itu menjadi tingkatan yang paling tinggi. Wa adnaha, tingkatan iman yang paling rendah itu imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan adza enggak usah diterjemahkan. Menyingkirkan adza dari jalan. Adza itu bisa duri, bisa beling, bisa paku, bisa hal-hal yang mengganggu jalan. Termasuk kalau ada pohon tumbang, singkirkan. Ada koper isi uang, bawa pulang.
Itu termasuk ada. Karena ganggu orang lewat itu. Ada cewek yang cantik gitu, singkirkan. Jangan bawa ke KUA. Nikahi. Termasuk ada itu adalah suara kendaraan yang tidak wajar. Itu termasuk ada. Saya itu sering kaget kalau di jalan, Mas. Kemudian kepapasan mogi itu. Wah, itu telinga saya itu sampai. Udah gitu kan semua orang suruh minggir kan? Israel suruh minggir itu. Nah, penguasa jalanan kan dia, lampu merah, terabas. Itu kira-kira akhlak Islami enggak sih? Enggak. Jangan ditiru yang begitu. Kalau ada pelakunya tobat. Ya. Lampu merah ya berhenti, meskipun Anda adalah mantan jenderal sekalipun ya berhenti. Lampu merah ya berhenti. Jangan sampai minta diskresi, minta pengecualian, jangan sampai ya. Kita ajari masyarakat tuh yang baik. Kalau jenengan lampu merah kan berhenti loh. Tenane. Nah, orang ngandel lah. Mesti jenengan tengok-tengok ana polisi apa ora ya. Nek ora ana bablas. Gitu. Nah, ternyata depannya ada polisi. Udah kok gak berhenti, Mas? Saya kira gak ada jenengan, Pak. Ya, biasa. Bukan pengalaman saya pribadi gitu. Jangan berhenti lah ya. Lampu merah itu berhenti. Ya kita bantu polisi. Tertib lalu lintas itu. Ya, tertib berlalu lintas. Nah, ini itu termasuk ada. Yuk, kalau sekedar duri saja itu jenengan diperintahkan menyingkirkan, dan itu kata Rasul min syu'abil iman, termasuk cabang keimanan itu. Apalagi hal-hal yang lain yang bisa mengganggu pengguna jalan. Enggak ada anggota BSK kok kemudian nebar paku hanya gara-gara dia buka usaha tambalan. Enggak ono ceritanya kok ngono kuwi. Tapi kalau mengucapkan BSK itu harus jelas loh ya. Karena kalau P itu dikeliru. Nah, ya. Harus fasih. B ya, bebek. Bukan P, bahaya. Maka kalau bisa jangan disingkat lah. Baikes Subuhan, Klaten. Cuma kemarin pas ke Magelang saya nggak diajak. Oke, nak waya senang-senang aku gak diajak. Waya nyiap ke sarapan aku diajak. Tuh, Mas Wawan ki gak ngingatkan saya tuh, gak ngajak saya. Aku gur dikirimi fotone dan Ehsan. Kirimi fotone, Mas. Keri aku. Oke, saya teruskan. Jadi iman itu tidak boleh kita pisahkan dari amal soleh. Dan amal soleh itu jangan difahami hanya persoalan ibadah yang sifatnya mahdhah, tapi juga ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Ada ibadah yang ritual, ada ibadah yang sifatnya sosial. Maka tadi ketika ada santunan, ada bersih-bersih masjid, ada yang lain, itu termasuk ibadah sosial. Nah, sudah tepat lah. Jadi teman-teman BSK ini sudah tepat, sudah paham agama. Nah, ya, insya Allah tinggal menyempurnakan saja. Satu cara menyempurnakan agama oleh ndang kawin. Yang masih jomblo-jomblo tuh, coba angkat tangannya coba. Yang mau nambah jangan angkat, awas. Yang masih jomblo-jomblo, angkat tangan. Terlalu. Enggak apa-apa, ojo isin. Sampai masih jomblo, Mas? Masih? Wis tuwa ngono ki. Pinter, umurnya pinter? 22? 30, cepet lah ya. Saya lebih data ini ada ya. Biasa ya. Saya kalau ngaji biasa guyon, jangan tersinggung ya. Tersinggung kualat. Ya tersinggung sama kiai kualat. Saya teruskan. Jadi di antara manifestasi iman itu amal sosial.
ada seorang sahabat yang suka mukuli onta. Ketika Rasul rawuh ke rumahnya, ontanya itu mengadu pada Rasul. Ya. Jadi kalau sampai di antara jenengan itu ada yang diadui oleh hewan, itu jenengan calon nabi. Ya benar, Rasul itu ketika datang ke rumah orang itu, ontanya itu nangis. Nangis. Cerita kalau dia itu hampir tiap hari dipukuli pemiliknya, dipukuli, disakiti. Ontanya nangis ngadu sama Rasul. Itu mukjizatnya Rasul. Terus Rasul itu weling pesan pada orang itu agar dia menyayangi binatangnya, berlaku lemah lembut, jangan mukuli binatang. Karena barusan onta itu mengadu saya, kamu sering mukuli dia. Coba Rasul dengan hewan, dengan binatang aja begitu sayangnya itu. Maka jangan sampai kemudian ada anggota BSK mukuli istrinya. Ya jelas kalah. Ya jangan sampai. Kalau sampai kemudian anggota BSK melakukan KDRT, lawan saya dulu. Langkai dulu mayat saya. Berarti tunggu kalau saya sudah meninggal kan? Bukan ngajak gelut itu. Tunggu kalau saya sudah meninggal. Janganlah. Maka di antara yang dipesankan Rasul sebelum Rasul wafat itu kan ummati, ummati. An-nisa, an-nisa. Umatku, umatku. Jagalah kaum wanita, jagalah. Rasul itu mengingat, di antara yang diingat beliau di detik-detik terakhir itu selain umatnya secara umum itu adalah kaum wanita. Karena mereka itu selemah-lemahnya makhluk. Ya, selemah-lemahnya makhluk. Jangan sampai kemudian tidak terlindungi di rumah kita masing-masing. Nah, suami-suami harus memahami itu. Kalau memukul binatang saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, termasuk nendang motor itu nggak boleh, Mas. Motor mogok harus ditendang. Nggak apa-apa, kasihan kaki Anda. Jangan. Ya. Meskipun kendaraan itu benda mati, tapi jenengan harus paham. Ada ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apapun yang ada di bumi dan di langit. Apapun termasuk kendaraan jenengan. Makanya ketika kendaraan itu jenengan ajak ke masjid, ngaji, subuhan, kerja bakti, bersih-bersih masjid, kendaraan itu pun bersyukur dinaiki orang soleh, diajak beramal soleh, bersyukur dia. Tapi kalau kendaraan itu jenengan ajak maksiat, kok mogok, itu berarti sayang jenengan sebenarnya. Tahu? Pernah jenengan mau maksiat terus mogok kendaraan? Nate, itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada jenengan agar maksiat jenengan itu gagal. Mamane mau nonton campur saru namanya ya, jenengan sudah prepare, sudah rencanakan, bahkan wis persiapan dari sebelum asar. Mamane campur sarunya itu ba'da isya. Nah kan campur sari juga waktunya menggunakan waktu sholat, Mas, ba'da isya sampai menjelang sholat tahajud berhenti. Ya, jenengan mau berangkat, sudah persiapan. Habis isya kemudian jenengan itu tiduran, keturun sampai esok, ketiduran sampai pagi. Itu mestinya jenengan bersyukur, jangan waduh asem ya saya, terus tak rencanakan gagal. Kalau jenengan digagalkan Allah untuk maksiat, itu tandanya Allah cinta jenengan. Paham? Bersyukur mesti alhamdulillah saya nggak jadi maksiat. Nah, gagal nyawer, duitnya utuh, ya Pak. Biasa nyawer, ya. Paham ya? Nah, itu agama itu begitu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kita pelajaran. Itu tidak satu sisi saja, tidak satu sisi. Jangan hanya memperhatikan persoalan ibadah, akidah, tapi juga muamalah. Bahkan kemarin saya ngaji, kalau di Ma'at Al-Fatih itu kalau ngaji kan based on kitab. Ngaji itu berbasis kitab. Yang buka kitab baca kitab.
di semua majelis, termasuk ketika studi Islam. Di kitab fikih itu ada bab syuf'ah. Bab syuf'ah. Pernah dengar? Syuf'ah. Syuf'ah itu begini. Satu bab yang mengajarkan kepada kita tentang akhlak Islami. Kata ulama-ulama fikih termasuk penulis kitab Takrib itu, beliau mengatakan begini. Faslun itu, ada fasal itu. Faslun wasyuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwari. Syuf'ah itu wajib karena sebab percampuran harta, persekutuan. Dan sunnah karena sebab persampingan. Gini, prakteknya gini. Saya contohkan. Kalau jenengan bermitra, umpamanya beli tanah, satu patok jenengan beli berdua atas nama 2 orang. Kalau jenengan mau menjual tanah bagian jenengan itu, jenengan harus tawarkan pertama kali kepada mitra jenengan yang beli tanah itu. Tidak boleh kepada yang lain, itu wajib itu. Tidak boleh. Kalau jenengan ngerti fikih, mesti jenengan akan menjual kepada teman jenengan sendiri dulu. Yang waktu beli tanah itu bersama jenengan. Paham? Itu wajib sifatnya. Karena itu khultah. Ngerti? Tapi kalau sampingan ini ya, Al-Firdaus ini, kemudian tanahnya Pak Haji Widodo, Mas Nanang sebelah kita ini, itu sunnah. Jadi kalau Mas Nanang mau jual, disunahkan nawarkan ke Al-Fatih. Nah, tapi doa saya diwakafkan itu. Amin. Itu bab syuf'ah. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menjaga hubungan sesama muslim. Karena kalau kita tawarkan ke orang yang jauh dulu, nanti tetangga kita tersinggung. Hubungan kita jadi tidak baik. Paham? Itu oleh Islam dijaga, Mas. Ada bab khusus. Dan kita kalau ngaji kita akan tahu. Paham tuh? Mau jual rumah juga gitu, tawarkan dulu. Punya anak gadis, tawarkan dulu ke tetangga. Terutama kalau tetangganya ustadz, tawarin dulu. Tuh, wes soleh, alim kan? Ya, meskipun nggak kaya nggak apa-apa. Pokoknya itu syuf'ah namanya itu. Dan itu kalau kita pelajari, itu hubungannya dengan hak tetangga, agar tetangga jenengan itu tidak tersinggung atau yatadarrar bi syuf'ah itu, dia menjadi dirugikan. Begitu. Jelas ya? Ah itu kawan saya, cuma udah lupa saya itu lama nggak ketemu saya itu, lupa dengan saya. Dulu nak siaran sama saya tuh Mas, itu penyiar Mas, penyiar itu. Saya teruskan ya. Saya teruskan. Kemudian di antara pesan itu yang tadi disampaikan Rasulullah itu, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, diperintahkan memuliakan tetangga. Ingat, bahasanya itu memuliakan, bukan sekedar menghormati. Diksinya, pilihan katanya itu fal yukrim. Ikram itu memuliakan, bukan sekedar menghormati. Umpamanya nih ya, saya kasih contoh. Kalau jenengan keluar rumah, kemudian tetangga juga keluar rumah, kemudian jenengan saling bertatap muka, jenengan diperintahkan untuk nyapa terlebih dulu dengan penuh senyuman yang alami, nggak dibuat-buat. Jadi senyumannya itu yang alami. Itu ikram. Kemudian kalau jenengan masak, kata Rasul, fal yuksir maraqaha. Perbanyaklah kuahnya.
bagikanlah kepada tetanggamu. Paham? Jadi kalau masak itu dianjurkan untuk bagi dengan tetangga. Jangan yang jauh-jauh dulu, meskipun kerabat sendiri, tetangga dulu. Karena tetangga itu yang mencium pertama kali bau masakan kita. Apalagi kalau yang dimasak itu gereh, udah. Itu menteror lingkungan itu. Ya, terteror semua lingkungannya itu. Maka sejauh bau itu tercium, jenengan harus ngasih itu. Nah kalau pas goreng gereh itu tutupi kan. Pakai ember itu tutupi biar baunya tidak keluar. Disuruh bagi. Maka musibahnya di zaman modern itu kan budaya-budaya untuk saling memberi gitu itu mulai luntur. Gitu, mulai luntur. Dulu kita kalau masak itu kita bagi ke tetangga itu budaya. Sekarang sudah mulai luntur. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Jenengan tahu? Bukan, selain warung makan. Jenengan di rumah masing-masing itu punya kulkas. Kulkas itu tanda kiamat kan? Tanda akhir zaman. Gara-gara jenengan punya kulkas itulah kemudian barang-barang itu jenengan simpan, jenengan masukkan semua ke kulkas. Gitu? Sampai-sampai itu loh, ada daging kurban tahun lalu masih ada sekarang. Loh enggak, kalau itu memang ada jamaah itu disimpan di freezer itu sampai setahun, sampai fosil itu kan, jadi fosil, mengeras kayak fosil. Nah itu nggak baik, makanya kulkas itu kalau saran saya jenengan buang aja. Ya, termasuk mesin cuci, terus nggak usah dipakai. Itu membuat jenengan males. Nah, di Klaten ini kan termasuk wisata kulinernya kan bagus ya. Itu salah satunya ada unsur positifnya. Orang Klaten berarti apa? Cukup maju, ya cukup maju. Duitnya banyak. Ya rata-rata orang Klaten itu kaya. Tapi itu juga pertanda buruk. Pertanda kalau orang Klaten itu istri-istrinya malas masak. Yeah. Guyu gitu. Ketoke aku gitu. Fal yukrim, disuruh untuk memuliakan. Tamu itu kita pun disuruh memuliakan, bukan sekedar menghormati. Saya ceritakan. Ini sampai jam berapa kan? Jam 11. Saya ceritakan bagaimana ikram duyufnya Nabi Ibrahim. Bagaimana ikram duyufnya Nabi Ibrahim. Cara Nabi Ibrahim memuliakan tamunya itu saya ceritakan. Nanti jenengan baca di surat As-Saffat itu. Nabi Ibrahim itu ketika kedatangan rombongan malaikat dalam wujud laki-laki. Malaikat itu kalau menjelma kan laki-laki kan. Enggak ada malaikat jelma bencong itu enggak ada. Meskipun dia nggak punya jenis kelamin loh, tapi jelmanya laki-laki. Datang berombongan ke rumahnya Nabi Ibrahim, singgah sementara untuk melanjutkan perjalanan menuju negerinya Nabi Lot untuk menghancurkan negeri itu. Misinya begitu. Ini malaikat, rombongan malaikat penghancur negerinya Nabi Lot, mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan pesan gembira kalau istrinya Nabi Ibrahim itu akan memiliki anak. Tapi Nabi Ibrahim ketika kedatangan mereka itu tidak tahu kalau itu malaikat. Dalam bahasa ayat itu disebutnya qaumun munkarun. Itu jangan diterjemahkan sembarangan loh. Kaum munkarun. Jangan diterjemahkan kaum yang mungkar, jangan. Mungkarun itu asing maknanya itu. Golongan yang asing yang tidak dikenali beliau. Maka kalau ngaji itu yang benar, jadi kan harus pakai kitab, harus buka kitab dengan ahlinya. Nanti kalau jenengan pakai terjemah sendiri, wih, ini kedatangan kaum mungkar ini, kok malah dijamu. Beliau nggak kenal sama sekali siapa-siapa mereka itu.
Tapi ketika mereka datang berombongan ke rumah Nabi Ibrahim, dipersilahkan duduk, disambut dengan baik. Nabi Ibrahim itu kemudian minta izin keluar ke belakang. Dia potong seekor lembu. Yang dipotong bukan entok loh kan, lembu. Sapi itu 1 ekor dipotong. Disuruh istrinya masak, dijamu pada tamunya itu. Disuguhkan pada tamunya itu. Ketika tamu-tamunya itu sedikit pun nggak menyentuh makanan, bahkan tidak tampak keinginan untuk makan, Nabi Ibrahim baru tahu, oh, apakah anda semua ini malaikat? Oh, ngono kuwi kan, Nabi itu tamunya malaikat. Nak jenengan kan enggak, debt collector. Repot pokoknya, urusan oleh jenengan repot. Tamunya itu enggak level debt collector. Ya, Nabi Ibrahim enggak. Barulah Nabi Ibrahim tahu kalau mereka itu malaikat. Akhirnya mereka ngaku, benar kami itu malaikat. Diutus Allah untuk memberikan kabar gembira kepada istri jenengan, kalau istri jenengan akan punya anak, untuk melanjutkan perjalanan menuju negerinya Nabi Lut. Kami diperintahkan menghancurkan negeri itu karena umatnya Nabi Lut sudah melampaui batas. Nah, apa pelajarannya? Nabi Ibrahim itu jangankan kepada teman dekat, kepada sahabat setia, kepada orang yang dia kenal, orang yang tidak kenal saja dijamu kan. Maka kalau saya mampir rumah jenengan, potongkan sapi. Kalau ndak, awas. Pokoknya jenengan ngaji sama saya terus terteror terus pokoknya. Awas kalau enggak, Mas Wawan ya. Potongan sapi. Soto, ya ora apa-apa, apik termasuk. Itu pelajaran ya, itu pelajaran. Jadi itu praktek memuliakan tamu yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Sampai seperti itu. Ya meskipun kita tidak harus mencontoh seperti itu, tapi paling tidak kita itu memuliakan tamu. Makanya saya tanya takmir ini, malah takmirnya nggak ada. Ini masjid ini bagaimana menyiapkan ini untuk memuliakan tamu-tamu agung kita ini? Ya, awas kalau nggak dipotongkan sapi, bahaya. Ya. Yang terakhir ya, pokoknya jam 6 rampung. Nah, sarapan itu tidak boleh menunggu lama-lama. Saya pernah ikut jauhlah teman-teman jamaah tabligh itu. Mereka tuh punya kaidah, jangan biarkan makanan menunggu. Kemarin udah saya sampaikan waktu ngaji di Mayungan kan, jangan biarkan makanan menunggu. Termasuk jangan biarkan calon Anda menunggu lama-lama. Pokoknya mulai ngaji ke Al-Firdaus, kawin sini kan. Yang sudah nikah, kawin lagi. Tapi nanti kalau ada masalah tanggung sendiri. Terakhir, yang paling akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Perhatikan, saya itu kalau ngaji itu selalu berusaha untuk teliti, meneliti tidak hanya pilihan kata yang dipakai oleh Nabi atau kalau Quran yang dipakai oleh Allah, tapi juga susunannya, takhir takdimnya itu. Kalau dalam bahasa sastra itu kan, kenapa ini didahulukan, kenapa ini diakhirkan, itu ada rahasianya. Kenapa Nabi mengatakan fal yakul khairan dulu, baru auliyasmut? Ucapkanlah yang baik dulu, baru yang kedua auliyas. Jangan salah baca, jangan terbalik. Kita itu disuruh aktif berbicara oleh Rasul. Tapi ucapan kita, pembicaraan kita itu harus khairan. Harus yang baik, yang bermutu, yang berkualitas, yang membangkitkan semangat. Kalau tidak bisa, baru disuruh diam. Jangan sampai ucapan kita malah menimbulkan masalah. Sekali-kalinya ngomong masalah. Jangan. Kalau kata Bu Tejo, wong urip kuwi sik solutif.
Kalau bicara yang mengeluarkan solusi gitu. Jangan malah nambah masalah. Kan ada tipe orang itu yang kalau bicara memberi solusi. Ada yang kalau bicara tidak ada isi. Tapi ada yang ketiga yang kalau bicara tuh nambah masalah. Ada itu. Tidak pernah ngomong tapi sekali ngomong sa-RT itu goncang. Iya, gara-gara ucapannya itu. Jadi kan perhatikan itu. Apa di balik itu? Apa rahasia di balik itu? Kenapa kita disuruh aktif bicara? Karena orang soleh itu kan, orang Islam itu adalah orang-orang yang harus padat dengan amal. Setiap organ tubuh yang diciptakan untuk dirinya itu harus mendatangkan pahala, termasuk lidah. Termasuk lidah. Bahkan kemaluan itu kata Rasul, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam kemaluan kalian itu ada pahala sedekah. Makanya yang belum nikah itu gak bakal bisa sedekah dengan kemaluan. Gak bakal. Loh, jenengan kalau membicarakan kemaluan itu kan, itu tidak boleh dalam perspektif yang negatif. Kalau jenengan ngaji betul, jenengan akan melihat organ itu adalah organ yang bisa mendatangkan pahala, bahkan mengantarkan jenengan ke surga. Takbir. Begitu kan. Jenengan bahas kemaluan aja bisa takbir itu. Kalau ngaji di sini begitu. Apa enggak luar biasa itu? Gara-gara bahas kemaluan aja jenengan semangat. Allahu Akbar. Jadi harus positif. Paham? Jadi jangan kalau orang bicara kemaluan kan umumnya tabu, negatif, ya kan? Enggak. Jenengan kalau pakai logika nubuah, logika kenabian, semua organ tubuh itu mendatangkan pahala, termasuk lidah. Untuk apa diciptakan? Tasbih, takbir, tahlil, istighfar. Loh kenapa jenengan nggak pakai untuk itu? Wong ada orang-orang itu yang mengandalkan lidahnya itu bisa masuk surga. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat, lidah itu membacanya ringan. Ringan di lidah, berat di timbangan amal, dan dicintai Ar-Rahman. Dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Modalnya lidah. Maka jenengan ketika naik motor gitu ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nengok, masya Allah. Ya, ya yang kenceng tidak apa-apa, itu mengagumi ciptaan Allah tuh. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Masya Allah, takjub dengan ciptaan Allah kan? Nah, itu sudah wali jenengan sudah. Tapi ya jangan lama-lama terus. Innalillah itu ya. Setiap yang keluar dari lidahnya orang Islam itu diharapkan Rasul itu adalah kalimat thayyibah. Kalau jenengan berusaha betul memaksimalkan fungsi lidah, masuk surga jenengan. Masuk surga. Ada satu ucapan itu. Kalau jenengan betul-betul ilmui, malaikat tuh bingung mencatatnya itu. Bingung, saking besarnya pahala itu. Apa itu? Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat itu satu kali saja, itu malaikat bingung, biayanya detik, gak muat. Sampai mereka tanya sama Allah, ya Allah, saya tidak mampu mencatat kalimat ini di buku catatan amal orang itu. Sudah, nanti aku yang mencatat. Angkat tangan malaikat itu, tidak bisa nyatat. Allah sendiri yang nyatat. Alhamdulillah. Maka jenengan harus sering-sering. Ini rahasia ya, rahasia. Antara saja dengan jenengan mawon. Nanti pulang tidak usah dikasih tahu yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu kata Rasul sebaik-baik doa semua nabi. Sebaik-baik doa yang diucapkan seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jenengan jangan fahami doa itu permintaan, doa itu pujian. Para nabi itu kalau berdoa ya memuji Allah saja, isinya memuji Allah, Allah dipuji terus. Kalau jenengan kan mengkonotasikan doa itu permintaan, gitu? Karena jenengan itu banget hajatnya itu.
Para nabi itu ndak sibuk memuji Allah. Kalau Allah jenengan puji terus, kemudian Allah ridho, meskipun jenengan ndak minta dikasih sama Allah. Paham? Bahkan yang belum jenengan minta, Allah sudah kasih. Itu rahasianya. Kenapa para nabi itu lebih banyak memuji Allah daripada meminta? Itu lidah kan, modalnya lidah. Termasuk ceramah seperti ini. Modalnya apa? Lidah. Maka Nabi Musa itu gelisah sekali ketika beliau itu ditakdirkan lidahnya itu tidak fasih. Apa kalau orang sini bilang? Pelo ya. Karena waktu kecil itu dia dikasih pilihan oleh Fir'aun. Disuruh milih apel atau bara api. Kalau Musa ngambil apel, dibunuh Fir'aun. Allah kemudian menunjukkan Musa itu ngambil bara api itu, ditelan, terus lidahnya itu terbakar. Maka sejak itulah Nabi Musa itu pelo, cadel itu, mulutnya enggak lancar. Itu beliau sedih. Ditakdir jadi Rasul kan harus bicara. Maka beliau minta agar Harun saudaranya itu menjadi juru bicaranya. Jadi modalnya penceramah, mubalik, para asatid, para kiai itu lidah. Tapi digunakan untuk memberi petuah, memberi nasihat, mauidhah. Itu modalnya lidah. Makanya lidah itu kalau jenengan fahami betul, dia menjadi modal untuk masuk surga. Maka Rasul mengatakan falyakul khairan dulu baru auliyas. Yang kedua, kenapa disuruh banyak bicara? Karena di luaran sana kan orang-orang kafir bicara, orang-orang fasik bicara, orang-orang ahli batil bicara, orang-orang munafik bicara. Kalau jenengan tidak aktif bicara, suara yang mendominasi di tengah masyarakat itu suara kebatilan. Paham? Yang mendominasi nanti di pikiran masyarakat itu suara kebatilan. Makanya ketika saya live streaming, saya suruh masukkan ke YouTube, itu bukan untuk gaya-gayaan. Untuk mengisi konten media-media sosial itu dengan yang baik. Agar tidak kalah dominasi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik, dengan ahli kebatilan. Tujuannya begitu. Maka kita disuruh aktif, tapi aktif menebar kebaikan. Jelas? Jelas belum? Jelas. Kalau sudah jelas, saya cukupkan. Saya juga mohon maaf kalau dalam penyambutan banyak kekurangan. Tadi dipesan jangan kapok, jangan hanya sekali, ya, silahkanlah berkali-kali. Karena saya yakin kalau subuh kelilingnya BSK itu subuh keliling yang ikhlas, tidak ada unsur politik. Kan ada suling, subuh keliling, tapi politis. Ya, apalagi musim kampanye sekarang kan. Nah, terus ada calon lain yang menyaingi, maghrib keliling, singkatannya maling. Sudah itu serempet semua, kalau urusan politik itu repot. Oke, saya kira begitu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.